nomor induk mahasiswa O271-19083. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas presentasi tentang pembelaan sel. Kemudian masuk pada pembelaan sel. Pembelaan sel merupakan proses ketika sel membela diri menjadi dua atau lebih. Kemampuan sel untuk dapat memperbanyak dirinya dengan cara membela diri. Perbedaan pada pembelaan sel terjadi karena perbedaan antara sel autosom dan sel genosom. Perbedaan tersebut meliputi fungsi dari sel-sel dan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Amitosis. Amitosis adalah pembelaan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Satu, sel induk membela menjadi dua sel, pembelahan biner. Yang kedua terjadi pada sel prokariotik. Pembelahan tidak langsung. Mitosis. Mitosis adalah proses ketika sel somatik mengadakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Yang kedua, meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Mitosis. Mitosis terbagi atas 4. Pertama, bertahap menjamin DNA terbagi sama dan utuh pada sel anak. Yang kedua, sel induk diploid atau 2N menghasilkan dua sel anakan diploid. Yang ketiga, lokasi sel-sel tubuh atau somatis. Yang keempat, terjadi sel eukariotik. Tahapan mitosis terbagi atas 2, yaitu interfase, fase istirahat, dan karyokinesis, fase pembelahan inti. Interface terbagi atas 3, yaitu fase G1, fase S, fase G2. Karyokinesis terbagi atas 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Interface adalah fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel. Fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Fase pengumpulan energi untuk menyalin replikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Interface 1, fase G1, belum terreplikasi DNA, jumlah DNA 1 dan diploid 2N. Fase S, replikasi DNA, jumlah DNA 2, salinan, dan diploid 2N. Fase G2, replikasi DNA selesai, sel siap membela. Sitokinesis. Sitokinesis adalah fase setelah membela. Pada fase sitokinesis terjadi hal-hal sebagai berikut. Pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dan sel anakan. Sel sudah sempurna membela menjadi sel anakan yang sempurna. Kemudian profase. Profase terbagi atas profase awal dan profase akhir. Profase awal 1, pengemasan DNA menjadi kromosom. 2, kromosom terlihat. Profase akhir terlihat sintromer. 2, terlihat kromatid. Ketiga, terlihat kinetokor. Metafase. Metafase terbagi atas 3, yaitu kromosom berpasangan. Yang kedua, kromosom menempatkan diri di bidang pembelahan atau ekuator supaya DNA terbagi sama rata. Yang ketiga, hasil 2N, 2C. Anafase terbagi atas 3, yaitu kromosom ditarik oleh benang mikrotubul kinetokor ke arah dua kutub berlawanan. Yang kedua, sel tumbuhan tidak terdapat sintriol, maka kromosom ditarik ke kutub dengan cara mendekan benang mikrotubul kinetokor. Yang ketiga, hasil 2N, 1C. Telofase.
terbagi atas 4. Yang pertama, kromosom berada 2 kutub berbeda. Yang kedua, inti kembar terbungkus selubung membran inti. Benang kromosom longgar. Yang keempat, hasil 2 sel anakan diploid. Berikut gambar di samping adalah contoh telofase.